Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang beranggotakan Bima Cakrawijaya, Raden Septian, dan Yudi Kurniawan ingin mempresentasikan dari basis data terdistribusi. Basis data terdistribusi merupakan suatu basis data yang berada di bawah kendali Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS, pusat dengan peranti penyimpanan storage device yang terpisah-pisah satu sama lain. Untuk menjaga agar basis data yang terdistribusi tetap up to date, ada dua proses untuk menjaganya, yaitu replikasi dan duplikasi. Dalam replikasi, digunakan suatu perangkat lunak untuk mencari atau lebih tepatnya melacak perubahan yang terjadi di satu basis data. Setelah perubahan di satu basis data teridentifikasi dan diketahui, baru kemudian dilakukan perubahan agar semua basis data sama dengan satu yang lainnya. Sementara itu, proses duplikasi tidak sama dengan sekompleks replikasi. Dalam proses ini, satu basis data dijadikan master, kemudian diperbanyak menjadi sejumlah duplikat. Selama proses duplikasi berlangsung, perubahan hanya boleh dilakukan pada basis data master agar data lokal tertimpa. Dalam proses perancangan basis data terdistribusi harus diperhatikan transparansi, yaitu interaksi user terhadap basis data merupakan interaksi dengan satu sistem secara utuh. Transparansi harus dilihat dalam dua hal, yaitu satu, distribusi yang merupakan pengguna harus dapat berinteraksi dengan sistem secara keseluruhan sebagai satu sistem yang utuh. Satuan ini harus ada pada kinerja sistem dan metode pengaksesan. Dua, perubahan transaksi. Setiap transaksi penambahan, penghapusan, atau update harus mempertahankan integritas antara basis data yang berbeda-beda dalam satu sistem. Setiap transaksi harus dibagi ke dalam sejumlah subtraksi yang ada tiap-tiap yang memberikan pengaruh pada keseluruhan sistem basis data. Masalah-masalah yang harus diperbaiki dalam basis data terdistribusi. Yang pertama adalah transparansi, 2, perancangan desain, 3, pemrosesan query, 4, manajemen transaksi, 5, arsitektur dan middleware. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yudi Kurniawan. Dipersilakan. Isu transparansi dalam basis data terdistribusi. Distribusi dan transaksi data dalam basis data terdistribusi harus transparan. Secara lebih rinci, untuk memelihara transparansi dalam basis data terdistribusi, ketiga aspek transparansi berikut ini harus diperhatikan. Pertama, jaringan. Keberadaan jaringan dalam implementasi basis data harus seolah-olah tidak ada dalam pandangan pengguna. Pengguna bahasa query language harus tidak terikat pada lokasi penyimpanan data. Selain itu, lokasi penyimpanan data tidak boleh disertakan pada penamaan data. Sebagai akibatnya, semua nama yang digunakan pada basis data harus unik di seluruh sistem. Selain itu, pencarian data dalam basis data terdistribusi harus dibuat efisien dan pemindahan lokasi data pada basis data harus dibuat mudah. Kemudian yang kedua, replika. Data pada basis data terdistribusi mungkin memiliki replika pada lokasi yang berbeda. Pembuatan replika ini harus ada di bawah kendali sistem, bukan pengguna. Termasuk di dalam aspek ini modifikasi data, yaitu tiap-tiap replika harus selalu diperbaharui dan mekanisme kontrol konkurensi harus menangani replika berdasarkan konsistensi pembacaan. Dan yang ketiga, fragmentasi. Jika basis data terdistribusi bersifat terfragmentasi atau secara detailnya akan dibahas pada persiapan selanjutnya, setiap query yang dimasukkan oleh pengguna harus ditangani sistem sedemikian sehingga mempengaruhi relasi-relasi yang terbagi dalam fragmen-fragmen. Sistem juga harus menangani query sedemikian sehingga keseluruhan sistem dapat memperoleh hasil dari suatu query dari lokasi yang berbeda-beda. Slide selanjutnya, yaitu keuntungan database terdistribusi. Pertama, meningkatnya kemudahan dan fleksibilitas
pengembangan aplikasi, pengembangan pada situs-situs tersebar secara geografis. Yang kedua, ketersediaan meningkat mengisolasi kesalahan pada suatu asalnya saja. Yang ketiga, kinerja meningkat lokalisasi data. Dan yang terakhir, ekspansi lebih mudah melalui skala, lebih mudah daripada dalam sistem tidak terdistribusi. Selanjutnya multi database. Satu sistem basis data terdistribusi ada kalanya dibentuk dari beberapa basis data yang berlainan. Sistem seperti ini disebut multi database, yang pembentukannya dilakukan dengan integrasi basis data. Dalam melakukan integrasi ini boleh jadi ada ketidakseragaman antara basis data yang membentuknya dan mengakibatkan konflik, baik konflik skema atau akibat ketidakseragaman skema relasi, maupun konflik data akibat ketidakakuratan isi. Misalnya, presisi, besaran, dan satuan. Juga data yang tidak tepat atau sudah tidak berlaku. Oleh karena itu, perlu diperhatikan metode penyelesaian konflik yang terjadi. Penyelesaian konflik saat integrasi basis data harus memerlukan analisis yang mendalam atau komponen basis data dan tidak dapat diotomatisasi. Adapun sebelum dilakukan integrasi, komponen basis data harus dipersiapkan terlebih dahulu, khususnya untuk penanganan konflik. Proses ini disebut restrukturisasi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Saudara Rajan. Baik. Arsitektur klien atau server. Fungsionalitas basis data pada struktur klien atau server dibagi menjadi dua. Pertama, front end berhubungan dengan pengguna dan mencakup penanganan masukan antarmuka pengguna dan pembuatan report. Yang kedua, back end berhubungan dengan akses data dan penanganan query, kontrol, concurrency, dan recovery. Untuk menghubungkan keduanya digunakan SQL atau Application Program Interface, dapat berupa ODBC atau JDBC. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada penjelasan yang belum disampaikan terlewat. Di sini ada dua jenis sistem server yang umum digunakan, yaitu server transaksi dan server data. Perbedaannya adalah pada server transaksi klien hanya perlu mengirimkan permintaan melalui aplikasi program interface seperti ODBC dan JDBC. Selanjutnya serangkaian prosedur transaksi yang berhubungan dengan pemrosesan query dijalankan di server. Pada server data di seluruh fungsional back-end dilakukan di klien termasuk pemrosesan query data. Server mengirimkan seluruh data yang diminta klien, bukan hasil query. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.